Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Kita belajar renungan firman Tuhan yang singkat ini supaya kita boleh bertindak di dalam kehidupan kita. Kita boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan, sehingga hidup kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada baiknya kalau kita akan buka acara Menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan masih memperkenankan kami untuk kami berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Kami tahu Tuhan, kami perlu akan firman-Mu, sebab manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu sungguh kami perlukan Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima kali ini adalah nilai kehidupan. Sekali lagi saya akan mengulangi topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah nilai kehidupan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita tahu betapa pentingnya kita mengerti nilai kehidupan. Karena orang yang tidak mengerti nilai kehidupan akan bertindak sembarangan dengan kehidupannya. Kita melihat banyaknya orang Kristen yang memperlakukan hidupnya secara sembarangan karena mereka tidak mengerti akan nilai kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berikan suatu ilustrasi, misalnya seorang yang tidak mengetahui nilai sebuah barang akan cenderung bertindak sembarangan dengan barang tersebut. Saya berikan contoh, kalau seumpama ada seorang datang untuk menitipkan sebuah barang kepada saya sambil memberitahu tingginya nilai barang tersebut, maka tentu saja saya yang sudah mengerti nilai dari barang tersebut tentu akan memperlakukan barang tersebut dengan sangat hati-hati. Alasan mengapa orang tersebut menginginkan saya mengetahui berapa nilai barang yang dia titipkan adalah supaya saya tidak sembarangan dengan barang tersebut. Sebab orang yang tidak tahu nilai akan cenderung bertindak sembarangan. Saya berikan suatu contoh di dalam kehidupan ini. Misalnya orang yang tidak mengerti nilai sebuah persahabatan akan cenderung bertindak sembarangan terhadap persahabatan itu. Demikian pula orang yang tidak mengerti nilai pernikahan akan bertindak sembarangan terhadap pernikahan mereka. Saya beri contoh, misalnya suami atau istri yang menodai kesetiaan dengan perselingkuhan di luar pernikahan, itu sudah sangat jelas bahwa orang tersebut tidak mengerti dengan nilai pernikahan. Contoh yang kedua, misalnya orang yang tidak mengerti akan nilai masa depan, maka mereka cenderung bertindak sembarangan terhadap masa depan mereka. Misalnya anak-anak muda yang menukar masa depan mereka dengan narkoba, tentu mereka tidak mengerti nilai masa depan mereka. Contoh lainnya, misalnya orang yang tidak mengerti nilai kesucian
akan bertindak sembarangan dengan kesucian mereka. Seperti misalnya anak-anak muda yang merelakan keperawanan atau keperjakaan mereka untuk kepuasan sesaat. Tentu orang ini pasti, anak-anak muda ini pasti tidak mengerti akan nilai sebuah kekudusan. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita mengerti nilai kehidupan kita masing-masing supaya kita tidak sembarangan bertindak terhadap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai 19. Dikatakan demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Nah, di dalam Alkitab Bahasa Indonesia terbitan Lembaga Alkitab Indonesia disebutkan di sini cara hidupmu yang sia-sia. Tetapi kalau kita lihat dalam terjemahan New King James Version, itu diterjemahkan dengan hidup tanpa tujuan. Sedangkan di dalam terjemahan New Living Translation diterjemahkan dengan hidup yang kosong. Jadi dalam Alkitab Bahasa Indonesia dikatakan cara hidup yang sia-sia, dalam New King James Version diterjemahkan dengan hidup tanpa tujuan, di dalam New Living Translation diterjemahkan dengan hidup yang kosong. Nah, untuk itulah saudara ditebus dari cara hidup yang sia-sia, dari hidup tanpa tujuan, dari hidup yang kosong. Dan saudara ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal. Perhatikan baik-baik, di sini dikatakan darah yang mahal. Tentu kita mengerti kalau sebuah barang diberi dengan harga yang sangat mahal, berarti nilai barang tersebut itu sangat tinggi. Tahukah saudara bahwa nilai saudara itu sangat tinggi di mata Tuhan? Sehingga saudara ditebus dengan darah yang mahal, bukan darah yang murah, darah yang mahal. Berarti nilai saudara itu sangat tinggi di mata Tuhan. Bahkan dikatakan darah yang mahal itu merupakan darah Kristus, darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, ini menggambarkan bahwa firman Tuhan mengatakan kita ditebus dengan harga yang sama dengan Kristus. Karena dikatakan darah Kristus, berarti harga kita, nilai kita itu sama dengan Kristus. Mungkin selama ini tidak terpikir oleh kita betapa besarnya harga yang harus Tuhan bayarkan untuk menebus kita, yang menunjukkan betapa tingginya nilai hidup kita sehingga Dia harus mengorbankan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati buat kita. Nilai kita sama dengan nilai Sang Putra Allah, nilai Kristus yang mati untuk kita. Di mata Tuhan, nilai hidup kita itu sangat tinggi. Tuhan tahu hidup kita sangat tinggi nilainya. Sehingga itu sebabnya Tuhan begitu mengasihi kita. Dia berkata dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Jadi Tuhan tahu betapa kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan tahu betapa kita ini tinggi nilainya di hadapan Tuhan.
Bahkan iblis pun tahu bahwa hidup kita ini sangat berharga. Hidup kita ini sangat tinggi nilainya sehingga dia berusaha untuk menjatuhkan kita di dalam dosa. Dia berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Tetapi ironisnya kadang kita sendiri yang tidak tahu bahwa nilai hidup kita ini sangat tinggi, saudara. Nah, tadi kita kembali dalam bacaan Alkitab kita 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 itu dengan sangat dijelaskan di sini bahwa Tuhan menebus kita dengan tujuan yang pertama supaya hidup kita ini tidak sia-sia. Supaya hidup kita ini ada maknanya, ada artinya. Kita harus isi hidup kita ini jangan sampai tidak sia-sia, tidak bermakna apapun. Dan yang kedua boleh dikatakan supaya hidup kita ini memiliki tujuan, saudara. Saudara sekalian, kalau misalnya saudara ditanya, apa tujuan hidup saudara? Lalu saudara menjawab, terserah deh. Atau mungkin saudara menjawab, tidak tahu ya. Atau mungkin saudara menjawab, lihat saja nanti. Nah, jawaban-jawaban ini menunjukkan bahwa saudara tidak mengerti tujuan hidup saudara. Jawaban terserah deh, tidak tahu ya, lihat saja nanti. Itu semua jawaban yang menunjukkan bahwa saudara sama sekali tidak mengerti tujuan hidup saudara. Atau mungkin saudara menjawab dengan istilah bahasa Inggris, whatever will be, will be. Artinya apapun yang terjadi, terjadilah. Itu merupakan suatu jawaban yang akan menyebabkan manusia tidak maksimal hidupnya. Karena manusia tidak mengerti tujuan hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, segala sesuatu di dunia ini ada untuk suatu tujuan tertentu. Sebuah kursi dibuat untuk suatu tujuan. Rumah didirikan untuk suatu tujuan, yaitu untuk ditinggali. Kursi untuk diduduki, saudara. Mobil dirakit untuk suatu tujuan, supaya kita bisa mengendarai mobil itu ke tempat-tempat yang akan kita tuju, saudara. Nah, kegagalan kita untuk mengenal tujuan dari suatu barang akan menyebabkan kita gagal untuk memakai barang tersebut secara maksimal. Saya berikan suatu contoh, kalau misalnya sebuah handphone itu jatuh ke tangan orang primitif yang tidak tahu untuk apa gunanya, apa manfaatnya handphone tersebut, maka handphone tersebut akan diperlakukan oleh orang primitif secara sembarangan. Bahkan kemungkinan handphone itu akan rusak dan sepanjang hidup handphone tersebut tidak pernah dipakai untuk menelepon. Berarti hidup handphone tersebut menjadi sia-sia. Jadi kalau kita tidak mengerti tujuan hidup kita, maka tentu saja hidup kita itu akan menjadi sia-sia. Jadi saudara sekalian, hidup kita ini harus ada tujuannya. Dan untuk itulah Tuhan menebus kita dari hidup yang tanpa tujuan ini. Supaya hidup kita ini tidak menjadi sia-sia. Kalau saja kita mengerti dan mengetahui apa yang kita mau di dalam hidup ini, maka dengan mudah kita akan bisa menetapkan tujuan hidup kita. Kita tidak akan membuang-buang waktu kita. Kita akan mendapatkan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita mau kalau kita mengerti tujuan hidup kita. Nah, menarik sekali kalau saudara membaca di dalam ayat Alkitab, mari kita akan baca bersama-sama supaya paling tidak di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita sudah mendapat gambaran apa tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu adalah memuliakan Allah di dalam hidup kita. Jadi itu adalah tujuan utama
kenapa Tuhan menciptakan saudara, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudara perhatikan juga ayat Alkitab yang sangat tegas untuk hal tersebut dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Nabi Yesaya. Mari kita akan sama-sama membuka pasal yang 43. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Di sini jelas bahwa manusia diciptakan, manusia dibentuk, manusia dijadikan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara hidup bukan untuk kemuliaan diri saudara sendiri. Ingat baik-baik, tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Mendirikan kerajaan Allah, bukan mendirikan kerajaan kita sendiri. Jadi kalau kita sudah mengerti hidup kita ini dengan tujuan yang benar, maka hidup kita akan menjadi berarti dan bermakna. Hidup kita tidak lagi menjadi sia-sia, hidup kita tidak lagi menjadi kosong, sehingga tidak sia-sia penebusan yang dilakukan oleh Kristus di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar bagaimana pentingnya kita mengerti nilai kehidupan kita, saudara. Tujuan Yesus menebus kita, tadi sudah sangat jelas, saya tekankan kembali, adalah supaya cara hidup kita ini tidak sia-sia. Yang kedua, supaya hidup kita ini memiliki tujuan. Yang ketiga, supaya hidup kita ini tidak kosong, tetapi hidup kita boleh penuh dan berkelimpahan. Dan kita tahu, agar supaya hidup kita tidak sia-sia, maka kita hidup untuk Tuhan, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita hidup memuliakan Tuhan, sehingga hidup kita ini tidak menjadi sia-sia. Kita hidup sesuai nilai kita ini ditebus, yaitu dengan darah yang mahal, darah Kristus. Kita bernilai sama dengan Sang Putra Allah itu sendiri, yaitu Kristus Yesus, saudara. Itu sebabnya saya percaya, kalau saudara mengerti nilai kehidupan saudara, kalau saudara mengerti rencana Tuhan atas kehidupan saudara, kalau saudara mengerti apa alasan Tuhan menciptakan saudara, adalah hidup saudara akan bisa menjadi bermakna. Itu sebabnya pada edisi kali ini saya membahas secara panjang lebar tentang nilai kehidupan saudara, sehingga saudara memanfaatkan semaksimal mungkin hidup saudara untuk tujuan yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu memuliakan Tuhan atau memuliakan Allah di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mengerti nilai kehidupan kami, nilai yang sangat tinggi, nilai hidup kami begitu berharga di mata Tuhan. Kami harus mengerti Tuhan, apa tujuan Tuhan menciptakan kami, supaya kami boleh memuliakan Tuhan, hidup untuk Tuhan, bukan hidup untuk diri kami sendiri. Supaya kami tahu Tuhan, di dalam hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.